memperlihatkan seorang anak yang berumur 5 tahun dan ibunya sedang berada di dalam ruangan yang sangat sempit sedang melakukan aktivitas. Ibunya memanggil anak tersebut dengan panggilan Jack, sedangkan ibunya sendiri bernama Joy. Jack dan Joy selalu melakukan aktivitas bersama di dalam ruangan tersebut. Pada awal film, Jack dan Joy tidak terlihat melakukan aktivitas yang berada di luar ruangan. Jack selalu membicarakan hal-hal yang ia lihat saat menonton TV. Jack menyangka manusia yang muncul di TV tidak nyata. Jack hanya menyangka ia dan Joy saja yang nyata. Pada suatu ketika, Jack melihat seekor tikus yang sedang memakan makanan mereka. Dengan rasa penasarannya, Jack menghampiri. Namun, Joy melempar barang agar tikus tersebut pergi. Jack masih tidak tahu dunia luar. Meskipun ibunya menjelaskan, Jack hanya tahu ia hidup di ruangan sempit tersebut. Sampai waktu malam tiba, Jack disuruh ibunya untuk tidur di dalam lemari, bukan tidur di atas kasur bersama ibunya. Jack tidur di dalam keadaan gelap di lemari. Jack mengintip pada celah lemari, melihat seorang laki-laki yang mengobrol dengan ibunya. Namun, Jack sedikit takut ketika laki-laki tersebut menghampiri lemari. Rupanya, Joy merupakan korban penculikan oleh laki-laki tersebut. Joy menyebutnya dengan sebutan Old Nick. Tak hanya itu, Joy juga menjadi budak seks untuk kepuasan Old Nick dan juga melakukan kekerasan kepada Joy. Joy dikurung di dalam ruangan sempit tersebut kurang lebih selama 7 tahun lamanya. Sampai akhirnya, Joy melahirkan Jack dari berhubungan seksualnya dengan Old Nick. Sekarang, umur Jack sudah 5 tahun dan ia sudah pintar. Kemudian, hal ini menjadikan Joy kesempatan untuk melakukan rencana keluar dari ruangan tersebut. Karena selama ini Joy sudah mencobanya beberapa kali, namun gagal. Joy mengajari Jack untuk mengikuti arahan Joy agar bisa keluar dan meminta pertolongan kepada orang lain. Pada percobaan pertama, Jack berpura-pura sakit. Namun pada percobaan pertama tersebut gagal, dan pada percobaan kedua, Joy menyuruh Jack untuk pura-pura mati, dan hal ini berhasil. Jack dibawa oleh Old Nick dalam keadaan dibungkus oleh tikan. Old Nick membawa Jack ke dalam mobil pick-up dan akan menguburkan Jack. Sampai akhirnya, Jack berhasil kabur dari Old Nick. Namun, karena itu pertama kalinya Jack keluar dari ruangan itu, ia meringkuk ketakutan di atas halaman rumah orang lain dan tidak mau berbicara. Selama Joy dibawa pulang ke rumah orang tuanya, keadaan Joy semakin memburuk. Ia terlihat emosional, ketakutan, dan sering tiba-tiba menangis. Joy sering menyalahkan ibunya karena ia merasa ini kesalahan ibunya, yang menyuruhnya untuk membantu Old Nick yang merupakan orang tidak dikenal, sampai pada akhirnya Joy diculik. Joy selalu mengurung diri di kamarnya, sampai pada akhirnya Joy ditemukan Jack dalam keadaan tidak sadarkan diri karena telah meminum pembersih toilet. Joy pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Selama Joy di rumah sakit, Jack mencoba untuk memberanikan diri untuk berinteraksi dengan nenek dan kakeknya. Dan waktu berlalu, Jack sudah terbiasa dan sudah bisa melakukan aktivitas di luar ruangan dengan nenek seperti berbelanja. Jack juga mempunyai teman bermain. Keadaan Joy mulai membaik dan Joy mencoba menjalankan kehidupannya, mencoba melakukan hal yang sudah lama tidak ia lakukan dengan mengenalkan dunia pada Jack. Kondisi mental Joy ketika masih berada dalam room memiliki kondisi kesehatan mental yang kurang baik. Akan tetapi, dirinya masih dapat mengontrol perilaku tersebut karena perlu merawat dan menjaga Jack. Hal ini dapat dilihat dari Skin saat Jack terus-menerus mengamuk dan tidak mempercayai Joy, sehingga Joy yang tengah lelah juga marah pada Jack.
Joy marah pada Jack dengan membiarkan Jack melakukan aktivitas sendiri, dan Joy meredam emosinya dengan tidur seharian di bawah selimut. Kondisi mental Joy lainnya mulai tergambar dengan lebih jelas saat dirinya telah keluar dari room. Contohnya, saat Joy mendapat tekanan dari wartawan yang bertanya hal sensitif mengenai Jack, dan saat Jack tidak mampu berinteraksi dengan hal yang nyata. Kedua kondisi tersebut membuat Joy meluapkan emosinya di depan ibu, ayah tirinya, dan anaknya. Joy berteriak dan bertengkar dengan ibunya karena menyinggung cara Joy membesarkan anaknya dan menyalahkan ibunya atas kondisi dia yang akhirnya diculik. Akibat dari semua hal yang membuatnya tertekan itu, Joy pun meminum cairan di kamar mandi sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah kembali dari rumah sakit, Joy mulai kembali dapat beradaptasi kembali dan dapat mengontrol emosinya. Baik, selanjutnya ada analisa kesehatan mental Jack. Kondisi mental Jack pada saat pertama kali berhasil keluar ruangan sangat tertekan dan ketakutan. Ketika melihat orang lain dan juga diwawancarai oleh polisi, dirinya terlihat sangat ketakutan. Akan tetapi Jack mengingat pesan ibunya dan mengingat setiap perkataan ibunya sehingga Jack mampu menjawab pertanyaan dan menunjukkan polisi tempat mereka diculik. Jadi ketika Jack berhasil keluar dari rumah tersebut, Jack itu merasa ketakutan dia karena dia selama ini tinggal di sebuah ruangan yang tidak pernah dia keluar. Kemudian ketika telah bertemu dengan Joy dan berada di rumah sakit, Jack yang belajar dan memiliki trauma akan kehadiran orang lain selain ibunya pun selalu merasa takut. Ini dapat dilihat pada scan di mana Jack hanya bisa memeluk dan berbicara berbisik pada Joy. Jack juga selalu menyembunyikan kepalanya ketika ditanya oleh dokter. Kemudian kondisi Jack setelah pulang dari rumah sakit perlahan membaik. Jack juga dapat beradaptasi dengan sangat baik karena belajar dari melihat tingkah laku nyaman dari ibunya saat berada di rumah neneknya. Jadi ketika Jack pulang dari rumah sakit, dia langsung dibawa ke rumah neneknya dan mulai mencoba untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang sebelumnya dia belum pernah merasakan. Kemudian kondisi mental Jack juga membaik karena dirinya belajar adanya stimulus, rasa nyaman yang diberikan lingkungan sekitarnya. Jadi, kesimpulannya adalah dalam film Room ini, penderitaan yang dialami oleh Joy, ibunya Jack, memiliki tekanan mental yang sangat dalam. Karena trauma akan kejadian-kejadian di masa lalunya yang mengganggu kesehatan mental. Sehingga 5 tahun kemudian, Jack mulai tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang cerdas, di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Jack lontarkan pada ibunya tentang apapun. Lalu, kepribadian Jack ini cenderung dipengaruhi apa yang dipelajari oleh ibunya, seperti memasak, senam, dan sebagainya. Di mana berdasarkan sudut pandang teori behaviorisme ini, bahwa manusia itu berkembang berdasarkan dari stimulus yang diterima di lingkungan sekitarnya, baik dari orang tua, teman, sahabat, ataupun masyarakat.